Oke, ini saya record lagi ya. Jadi berikutnya di sesi berikutnya dimoderatori oleh Mas Irwan dan pengisi oleh Mas Yos. Oke, saya langsung ke Mas Irwan. Makasih banyak. Terima kasih Mbak Miranti dan Mas Anin sudah membuka tadi acara di awal dan juga sudah membantu menjadi moderator di sesi pertama. Langsung saja, perkenalkan saya Irwan dari Kyushu University eh, sebagai moderator di sesi kedua ini dengan pembicara yang diisi oleh Mas Yos Sitompul. Nah, ini menarik nih, soalnya saya juga baru tahu. Kalau di sini kan tertulis, kalau di posternya tertulis Mas Yos itu sekarang di Japan Atomic Energy Agency. Ternyata masih belum ya. Belum, belum. Tapi udah Baru putus kontraknya sama Tokyo Tech. ada sedikit kendala tentang visa ya tadi, cerita-cerita Ya, di ya, awal. ya. Mungkin Hmm. itu bisa jadi menarik untuk dibahas juga terkait dengan bagaimana sih berkarir di di Jepang ya. Karena nggak hanya riset, kita juga ada kendala-kendala visa dan lain sebagainya nantinya yang cukup menarik. Eh, untuk mempersingkat waktu, bisa langsung dimulai aja, Mas, untuk ini ya, presentasinya. Waktunya mungkin sekitar 30-40 menit, nanti langsung, habis itu bisa langsung Q&A di akhir. Silakan, Mas. Ya, ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi juga Mbak Nur ya tadi, wah luar biasa tadi, ya, inspiratif. Eh, Terima kasih tadi sharingnya. Nah, saya juga sharing tentang pengalaman karir saya di Universitas dan Research Institute. Saya pernah di Korea dan pernah di Jepang. Nah, topiknya jadi ya hari ini ya perjalanan karir dari 2008 itu saya lulus S1 sampai sekarang. Bagaimana saya mendapatkan pekerjaannya, terus juga pengalaman riset, risetnya sedikit tentang apa, terus dari situ ya tentunya ada pelajaran-pelajaran yang saya bisa dapatkan, mungkin bisa juga share. Terakhir ya ada sedikit kesimpulan. Untuk perkenalan, nama saya Yos Panagaman Sitompul. Jadi saya orang Batak. Ya, memang kadang kalau ditanya asal agak sulit karena orang Batak tapi nggak pernah tinggal di Sumatera Utara. Lahir di Palembang, terus pernah pindah-pindah. Pernah di Semarang, Sorong, pernah di Manado, pindah-pindah ya Jakarta, nah juga di Yogyakarta. Nah, untuk edukasi pengalaman kerja, eh, saya angkatan 2004 di Teknik Nuklir dari UGM. Nah, kemudian lulus, saya lanjut master di Korea di KAIS, ambil nuklir. Kemudian tetap di bidang nuklir sebagai researcher di Korea Atomic. Lalu setelah itu saya eh, ke Jepang, itu saya ulang dari master sama PhD integrated. Bidangnya energy science sama mechanical engineering. Nah, kemudian dapat posisi postdoc itu sampai bulan ini. Nah, jadi bulan depan 1 November, Rabu depan 1 November saya pindah ke Japan atau Atomic. Nah, untuk eh, apa background saya itu ya perpaduan nuklir, juga ada CFD. Nah, tapi hubungan dari dua-duanya itu saya banyak di komputasi atau simulasi. Jadi simulasi menggunakan komputer itu 15 tahun dari saya S1. Ya. Kemudian ini ya UGM, saya lulus dari UGM, ini kampus tempat saya S1, tempat tercinta, kenangan. Nah, lulus S1 2008, harapannya ya terus berkarir di bidang nuklir, di bidang nuklir. Kemudian pasti ada pikirannya mau di industri atau riset atau akademis. Kalau saya pikirnya pengennya industri karena kalau belajar terus capek ya, riset atau akademis kan pengennya apa yang sudah dipelajari diaplikasikan dong. Dulu gitu, simple aja.
Hmm. Nah, kemudian kalau di Indonesia nuklir sendiri ya belum ada ya, belum industri nuklir ya belum ada. Em, Kalau apa ingin di industri ya kemungkinan carinya di energi. Nah, waktu itu saya paling yang saya coba daftar waktu itu ya di PLN dulu, pembangkit listrik eh, nasional, sama dulu juga daftar konstruksi Wijaya Karya dulu pernah itu. Terus kalau di luar negeri sebenarnya ada ya, bukan apa industri di luar negeri kan banyak. Cuma ya kalau lulusan dari nuklir S1 ya mustahil juga mau masuk apa eh, industri nuklir di luar negeri ya. Jadi saya termasuknya agak telat ya, apa baru memikirkannya itu sesudah saya selesai skripsi baru memikirkan kerja. Jadi agak telat juga. Yang lain mungkin teman-teman saya sudah mikirin kerjanya. Kemudian kalau di luar negeri, jadi ada kepikiran waktu itu ya pengen juga S2. Kalau waktu itu alumni juga ada yang di Jepang, Tokyo Tech ada. Terus juga dulu ada Toshiba juga, industri juga ada peluang ke situ. Tapi agak lama ya, kan kalau saya lulusnya waktu itu Agustus, masih 1 tahunnya lagi, mungkin baru bisa bekerja. Nah, terus saya punya senior, ada senior saya dulu eh, sama-sama dulu ada grup nuklir, belajar nuklir. Nah, dari situ saya kontak-kontak, ya kontak-kontak. Ya, nah, dia itu di Korea gitu. Waktu itu ya Korea ya belum terlalu terkenal ya. Terus tapi dia bilang, Yos, kalau kamu ke sini kemungkinan kamu pasti keterima gitu katanya, di sini aja ke Korea katanya, lanjut. Nah, kalau di Korea itu cepat itu, apa eh, saya lulus Agustus itu Februari saya sudah masuk master di Korea. Nah, Korea itu ya waktu itu ya baru belum terkenal ya, tahun 2008, 2002 itu dia lagi mulai terkenal tuh karena dia waktu itu mulai Piala Dunia, dari Piala Dunia, terus kemudian dia juga baru mulai K-pop ya, K-pop industrinya baru mulai. Tapi ya belum terlalu terkenal. Nah, kalau saya bilang ke orang tua saya ke Korea aja. Nah, mereka takut karena kan nuklir. Nanti nggak pulang pikirnya waktu itu ya. Tapi apa waktu itu KAIS di Korea tuh lagi berkembang, dia supaya meningkatkan rankingnya, dia banyak buka untuk internasional program ini di KAIS. Terus ternyata ada efeknya ya. Kalau dilihat tahun 2008 itu masih gampang masuk KAIS. Nah, KAIS itu peringkatnya 98, Tokyo Tech 61. Ya, mungkin malah lebih susah kali ya masuk Tokyo Tech ya. Orang Indonesia masih dikit sekali waktu itu. Ya. Tapi dia budgetnya banyak juga, jadi fasilitas oke. Ya. Sekarang 2023 udah peringkat 56 dia, Tokyo Tech 91. Nah, terus untuk ke KAIS itu dulu ada beasiswa, lewat beasiswa namanya RCA KAIS. Jadi kalau dibuka di websitenya NQI ada internasional programnya. Dulu belum ada Kingpon, tapi dulu RCA KAIS ini untuk master. Sekarang PhD bisa lewat Kingpon program. Ini RCA ini dari divisi di bawahnya apa itu IIAEA ya. Mm. Ini khusus ya karena ini kan eh, nuklir engineering. Jadi saya daftar di sini tadi Agustus, terus em, tahun berikutnya bulan Maret saya bulan Februari saya udah bisa masuk ke Korea ya. Terus kalau di KAIS itu saya
risetnya tentang komputasi paralel untuk perhitungan neutron. Jadi memang fasilitasnya waktu itu aja sudah bagus ya. Dulu waktu di UGM bisa punya layar data apa LCD aja sudah senang sekali ya. Tapi kalau di sana kan memang sudah fasilitasnya baik. Nah, tapi yang paling kalau ditanya apa yang paling beda itu excellence ya. Kalau excellence dari orangnya, pekerjaannya. Kalau contohnya itu waktu disuruh bikin presentasi, itu presentasi tentang simulasi untuk radiasi transport. Contohnya kalau ada sumber radiasi, kemudian ada bahan satu, ada bahan dua, terus kita simulasi menggunakan komputer, itu bikin code-nya dari kosong. Dari nol, terus dibikin code-nya, terus dicoba. Nah, kalau saya ya itu dia sudah susah ya, sudah susah. Jadi kalau bisa dapat eh, ambil distribusi neutronnya udah dapat gini, saya udah puas ya, sudah senang, sudah cukup buat saya. Tapi kalau lihat apa yang dikerjakan dulu teman-teman saya itu, mereka tuh ya sampai dicek, diubah apa namanya parameter-parameternya ya dari apa bahan-bahannya diganti, terus disimulasikan ulang, nah, terus dicek ternyata metodenya itu kalau dengan parameter berbeda itu nanti ada yang tidak baik, yang dari ini namanya ray tracing, ray tray effect ya. Jadi karena kekurangan diskritasinya, jadi ada efek yang nggak baik seperti ini. Jadi mereka bisa sampai sampai sedetil itu kerjanya. Jadi begitu presentasi kelihatan banget bedanya. Waduh, saya cuma kayak gini presentasinya. Jadi ini penting juga ya nggak cukup cuma kasih standar ya. Jadi harus harus lebih ya, harus yang bukan artinya mau compare dengan orang, tapi apakah kita sudah kasih yang terbaik, gitu mungkin ya. Terus kalau secara relasi itu orang Korea lebih terbuka dibandingkan kalau sama orang Jepang. Saya lebih banyak teman orang Korea ya yang dia mau ngumpul sama orang asing. Bahkan kalau dia soal sesimpel kayak apa hubungan misalnya pacaran kayak gitu, saya sempat bisa ngobrol kayak gitu tentang nikah, itu ada sampai sampai kayak gitu. Nah, jadi lebih terbuka orangnya. Terus kebiasaannya memang minum ya, karena orang sana suka minum-minum. Itu baru memang kalau dia supaya terbuka lebih dalam kenal dia, memang paling gampang itu minum. Tapi kan saya juga nggak suka ya. Jadi kalau memang nggak suka, lebih baik enggak dari awal. Karena kalau sudah tahu nggak bisa nolak, itu gawat ya, nggak bisa nolak, dia pasti paksa, lebih maksa dari pengalaman saya di Jepang. Ya aku tuh suka apa selain itu ya kalau mau lebih dekat ya akrab ya mungkin ya beliin aja minuman, kopi, ajak makan bareng. Nah, terus olahraga senang, apalagi kalau Jepang versus Korea itu rame. Nah, jadi ya kalau saya di Korea saya dukung Korea, kalau di Jepang saya dukung Jepang. Nah, terus negatifnya ya senioritasnya ini kuat. Mungkin ini juga yang bikin saya kalau soal kerjaan mungkin soal kehidupan saya senang di Korea, tapi kalau soal kerjaan saya agak ragu-ragu mau kerja di Korea karena senioritasnya yang kuat. Jadi kayak contohnya kayak gini, yang paling kecil mencoba nyenengin, cari cari muka, cari ya nyenengin yang atasnya. Ini nanti ke atasnya lagi. Nah kalau profesor ya agak dewa banget ya profesor. Nah itu ngaruh ke pekerjaan. Mungkin juga sama kali ya di Jepang. Tapi kalau di lab saya di Tokyo Tech enggak sih. Eh, jadi kalau
belum bisa pulang kalau seniornya belum pulang. Mungkin pernah ada yang ngalamin gitu. Jadi dulu waktu di KAIS itu kami suka pakai ping. Nah, jadi dicek dulu apa namanya setiap seniornya. Ah, ini kalau sudah request time out ini udah pulang dia, jadi bisa pulang. Sama juga ke profesor juga kayak gitu. Nah, kalau sama profesor ya hubungannya baik. Nah, tapi ya Profesor Kais itu ya dia kan levelnya tinggi ya. Dia punya nama baik yang tinggi. Jadi kalau kita harus ngikutin apa levelnya dia. Jadi kadang dia kan nggak peduli kita ini datang dari Indonesia. Kan Indonesia kan kita artinya ya kita lebih apa ya basicnya kan agak lebih di bawah. Tapi ya diharapkannya ya tetap harus levelnya yang sama gitu. Kadang juga orang Korea juga ngelihatnya ya ini orang asing sudah dia dikasih scholarship ya harusnya levelnya sama gitu. Kalau enggak ya dia merasa itu juga ya, merasa iri juga ya. Karena dia masuk ke dapetin scholarshipnya dia mau masuk ke KAIS itu susahnya minta ampun. Nah, kita lebih gampang, tapi kalau kitanya nggak nyampe levelnya itu jadi ada jealousy juga dia agak ini ya. Hmm. Oke, terus itu habis itu lulus S2 ya tetap di hati itu nuklir ya, tetap harapannya itu di nuklir, tetap bekerja di nuklir. Tapi kemudian ada juga harapan kedua yaitu nikah. Ya, pengen nikah sama kerja. Nah, jadi ini ya bekerja juga ada hubungannya juga supaya bisa nikah juga. Terus pilihannya ya juga apa industri atau research institute bisa di Indonesia, Korea atau di negara lain. Waktu itu ya apa kalau calon istri saya dulu di Jakarta jadi itu salah satu apa juga kepikiran kalau kalau di apa industri di Jakarta apa dulu pikir ya kayak gitu atau riset itu di Jakarta apa dulu mikir juga kayak gitu terus kalau pindah ke negara lain apa dia nggak susah nanti ngikutnya gitu. Eh, kalau saya pindah ke Eropa nanti gimana juga apa dia mau ngikutnya. Nah, jadi ada pertimbangan juga untuk eh, apa dengan waktu itu apa sebelum nikah ya pacar dulu masih. Nah, terus akhirnya lebih hatinya lebih di Korea karena nanti dia punya kesempatan calon istri saya punya kesempatan buat nyusul yang sangat apa lebih besar. Terus saya ya kayaknya hampir hampir apa banyak yang juga kontak memang kontak ini penting ya apa ada seninya juga kontak profesor yang ada di apa KRI. Nah, itu dapat apa kontaknya dari apa profesor di KAIS sama dapat kontaknya dari senior itu ada dua orang profesor. Nah, terus di KRI ini Atomic ya Korea Atomic Research Institute. Nah, terus dia butuh orang yang bisa menggunakan kode netronik. Jadi persyaratannya simple, cuma skill. Ada nggak yang bisa gunakan kode netronik? Nah, terus saya kontak kirim CV. Nah, jadi waktu itu jadi saya eh, belajarnya itu ya kalau orang itu memang butuh, terus skillnya itu yang dibutuhkan cepet ya, cepet aja. Saya kontak itu tanggal 24, tanggal 25-nya langsung disuruh interview. Ya, jadi ini ada saya simpen apa namanya emailnya. Nah, langsung terus dari interview itu cepet kok interview, terus habis itu tinggal discuss apa namanya kontraknya. Ini jadi postmaster ya, postmaster. Nah, kemudian peluang orang asing kerja di Research Institute Korea itu gimana? Kalau pengalaman saya banyak yang apa kerja di Research Institute di Korea itu dia memang mulai dari awal kebanyakan.
Artinya dia S1 atau dia S2 itu dari lulusan dari universitas di Korea. Nah, untuk dapat scholarship-nya itu umumnya itu teman-teman saya dulu tuh dari dapatnya Korean government, tapi Korean government ini ada belajar bahasa dulu beberapa tahun, kemudian masuk ke master atau post doktoral. Nah, satu lagi yang cukup menarik itu dulu lewat USD. Mungkin kalau ada yang tahu. Jadi kalau USD ini dia dari riset institutnya dulu. Jadi dulu saya di Daejeon. Di Daejeon itu banyak sekali riset institutnya juga. Nah, jadi dari setiap riset institut ini dia apa membuka posisi supaya apa bisa kita daftar sebagai apa master atau doktor bekerja di research institute ini, kemudian nanti bisa dijadikan degree ya. Jadi bisa dapat diplomanya dari apa yang dikerjakan. Nanti kalau apa kelasnya bisa terserah mau ambil kelas di mana. Ya, bisa ngambil kelas di KAIS juga. Hmm. Ada banyak nih apa riset institutnya ya dari termasuk KAIRI Korea Atomic. Ya, mungkin juga ada contoh-contoh lain kayak apa material apa kalau ya Kier ini energi bidang energi. Nah, kalau Kari ini kayak apa aerospace. Nah, ada macam-macam. Nah, kalau di Jepang mungkin yang mirip itu Sokendai ya. Ada ada sebenarnya. Di negara-negara lain juga ada. Dan memang dari kalau sudah yakin mau kerjanya di riset institute itu, ini jalur yang bagus sih. Ya, kalau udah yakin nggak mau pindah kemana, nggak mau kemana-mana lagi. Karena kalau misalnya di Korea Atomic, yang dari USD sama yang dari KAIS sama juga posisinya. Ya, nah itu jadi ini salah satunya dulu apa contohnya. Nah, terus kalau untuk lowongan kerja itu dia targetnya memang masih lokal kalau di Korea. Targetnya itu orang Korea. Jadi infonya juga dalam bahasa Korea. Eh, ini contohnya aja kalau dari websitenya KAIS. Jadi kalau mau cari job opportunities, kalau pakai websitenya Inggris, cuma dapat ini aja. Malah isinya postdoktoral di tempat lain di luar negeri dan dan nggak update. Tapi kalau website yang Korea ini Google Translate ya lengkap apa up to date semua termasuk juga rekrutmen full time employee ada di Korea Atomic tapi mungkin sulit ya kalau untuk orang asing mau apply ya. Lebih gampang memang ya postdoc atau engineer biasanya 5 tahun ya tapi pengalaman juga teman itu ya dari sama-sama 2008 ada teman-teman di sana di Korea ya sampai sekarang tetap di Korea kerja. Jadi ya memang kalau sudah cocok sama apa sama bosnya juga pasti ada caranya juga pasti dipertahankan juga karena kan dia sudah cocok sama sama employee-nya. Jadi ada aja cara yang dibuat sama employer itu supaya mempertahankan employee-nya. Nah, terus kalau riset di KRI itu saya tentang sedikit ya bagi ini nuclear spent fuel pyroprocessing. Jadi kalau di nuklir itu ya setelah dipakai bahan nuklir spent apa jadi spent fuel udah nggak bisa dipakai lagi ini harus mau diapakan ya salah satunya di recycle didaur ulang ya didaur ulang. Nah itu pakai metode pyroprocessing ya intinya ya dipecah-pecahin terus yang paling penting ya di bagian electro refining jadi uranium
transuranium, fission produknya itu dipisah-pisahkan. Dipisah-pisahkan, ya itu namanya pakai electrorefining. Nah, tapi yang paling penting di sini itu harus aman, ya artinya jangan sampai disalahgunakan karena kan eh, dari bahan nuklir itu ada plutoniumnya, jangan sampai dijadikan bom. Nah, jadi harus pyroprocessing ini bagus karena uranium sama plutonium ini nggak bisa 100% dipisahkan. Jadi dia selalu ada uranium sama plutonium. Nah, tugas saya ya harus bisa accounting, dihitung semua jumlah eh, plutoniumnya. Ya, dan yang paling penting itu eh, apa ketidakpastiannya. Jangan sampai jadi kita punya value-nya berapa jumlah plutonium, uranium, terus tapi yang paling penting itu ya ketidakpastiannya. Jadi kalau kita punya measurement itu jelek kan ada ketidakpastian. Nah, nanti kalau ketidakpastiannya itu terlalu besar, ya artinya ada plutonium yang bisa disalahgunakan, yang nggak kehitung. Nah, itu ada hanya sedikit plutonium pun sudah bisa jadi bom. Jadi tugas saya tuh safeguard keamanan nuklir. Ya. Terus pelajaran yang saya paling dapat itu menulis paper, menulis paper. Jadi waktu sebelum-sebelumnya saya belum pernah nulis paper. Ya paling ya eh, conference paper ya pernah. Tapi kalau yang jurnal itu saya eh, belum pernah ya. Kacau lah saya. Menulis paper ya. Terus di KRI itu sebenarnya nggak terlalu, kalau untuk yang post master itu nggak terlalu dipaksakan, ada target juga nggak, paling ya bosnya itu ya dia harus publish paper tapi ya nggak harus yang tinggi juga. Nah, tapi ya yang saya dapat itu ya pertama ya menulis paper, kalau nggak menulis paper ya sia-sia ya. Hmm. Dan dulu kalau saya nulis paper tuh kayak gini apa satu itu paling cuma 2 kalimat. Terus habis itu gambarnya nggak jelas, resolusinya rendah. Nah, jadi profesor di KRI itu bilang, wah ini jelek banget, dari formnya aja udah jelek katanya dia. Eh, jadi dari orang lihat bentuknya dulu katanya dia. Oh iya, iya iya juga ya. Dari bentuknya aja udah nggak bagus. Jadi dari yang simple-simple kayak gini saya dulu belum bisa, nggak bisa, saya belum belum tahu. Jadi saya belajar memang di KRI ini banyak juga pelajaran yang saya dapat. Nah, terus juga harus sistematis. Ya tadi juga Mbak Nur ya tadi juga bilang critical thinking itu mungkin masuk ya. Kadang yang saya pikirin ya itu kata profesor ya, atau reference paper ngomongnya kayak gitu, gitu. Tapi sebenarnya kan harus sistematis. Ya, kalau ada problem besar itu harus dipecah-pecahkan, jadi dipilah-pilah, kemudian harus disusun. Kadang saya ya pengennya langsung ke nomor 7 aja, cepet pengennya. Tapi ya akhirnya bolak-balik. Jadi memang harus urut-urutannya itu harus jelas ya. Tapi waktu kita ngurutin ini juga sambil mikir, jadinya ada critical thinkingnya juga. Ini pelajaran berharga sekali buat saya waktu itu, sistematis. Terus orang Korea itu ya sukanya cepat. Nah, untungnya waktu itu saya bisa coding. Nah, saya coding itu walaupun simple itu jadi bikin program yang bisa menjalankan program lain gitu. Terus jadi saya tinggal bikin script supaya dia bikin inputnya banyak, nanti bisa dijalankan otomatis. Jadi tinggal sekali klik, nanti dia jalan terus. Saya tinggal tidur, itu jalan. Tinggal besok bangun, saya udah punya banyak output. Itu seneng ya waktu itu dapat dapat jadi dibilangnya Yos tuh pinter kerja ya katanya gitu. Di lab itu. Ya cuma karena ada skill ini aja bikin batch file kayak gitu. Orang Korea tuh jadi kalau punya kita sama-sama bagus kerjanya. Tapi kalau ada orang lain yang lebih cepat, ya dia pilih orang lain yang lebih cepat. Nah, terus juga tadi komunikasi ya, komunikasi.
juga penting. Nah, dulu pernah ada masalah, jadi dibikin programming, terus diskusi sama prof, saya tuh cuma dia ngomong apa gitu, dia jelasin, tapi ya sebenarnya saya cuma yakinnya 80 atau 90% saya dapat. Tapi saya bilang, ya saya ngerti, gitu. Nah, tapi enggak, saya agak rada males diskusi gitu. Udah males saya kerjain. Nah, terus habis itu ya apa? Saya kasih ke dia, nggak saya tunjukin detail hasilnya, dia juga nggak cek. Nah, tapi terakhir waktu dia mau demonstrate, hasilnya nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia bingung, wah kok kayak gini gini gini. Ya, akhirnya kena marah, karena marah besar. Jadi memang kalau itu ya komunikasi ya penting, artinya eh, jangan berasumsi ya terlalu. Jadi harus terus diomongkan, dikasih feedback. Nah kadang saya juga kadang males dapat feedback, tapi penting ya mendapatkan feedback ya, lewat diskusi itu juga ya, penting. Nah terus habis sebenarnya dari KRI ini saya secara kehidupan seneng ya, daripada KAIS lebih pressure-nya lebih keras waktu di KAIS. Di sini nggak ada gambarnya, tapi dari berat badan saja, dari saya dulu 50 dulu di KAIS langsung naik 65. Mungkin saking senengnya tinggal di kerja di KRI. Cuma ya tadi sebagai postmaster ya ada batasannya. Terus ya artinya nggak ada perkembangan selanjutnya. Itu yang bikin saya pengen apa eh, supaya karir saya naik terus gitu. Dan saya juga sudah mulai nemuin passionnya ya. Eh, Tadi kan masih bingung industri atau peneliti. Setelah dipikir-pikir dari karakter saya, dari apa yang saya kemampuan, ya saya akhirnya pilihnya ya sebagai karir sebagai peneliti. Nah sekarang dan nggak harus nuklir gitu, tapi saya keep kemampuan saya di bidang komputasi. Hmm. Nah, kemudian waktu itu tahun 2014 ya, targetnya itu ya saya ya, nggak mau jauh-jauh, memang nggak mau ke Eropa atau Amerika. Saya milihnya ya di cuma Korea sama sama Jepang waktu itu. Ya, jadi KAIS kontak 2 orang, UST ada 2 orang juga sama Tokyo Tech waktu itu. Nah, yang dapat respon yang paling baik itu dulu ya profesor saya di Tokyo Tech, Profesor Aoki. Saya dapat waktu itu dia ngajar di teknik nuklir, tapi ternyata dia bukan profesor di nuklir. Nah, dia cuma ngajar di teknik nuklir. Kemudian dia bilang saya nggak terima eh, apa yang dari kalau mau daftar nuklir. Tapi kalau kamu mau belajar tentang supercomputing, katanya let's discuss more, yes. Ya seneng saya, itu saya apa uh, kontak ke dia, kemudian masuk ke Tokyo Tech itu lewat IGPA, ya itu integrated master doktor. Paling penting kalau di Tokyo Tech itu novelty ya, ya belajar ya kemarin-kemarin sudah nulis paper, sudah belajar riset, bikin paper, tapi apa apa level novelty mungkin ya karena mungkin di sini juga sama kan, doktoral ada yang tahu lah ya. Eh, jadi yang pertama contohnya di lab itu eh, ini paper tentang eh, komputasi eh, lattice Boltzmann, tapi yang membedakan itu dia menggunakan GPU computing. Nah kalau secara tekniknya itu ya nggak terlalu susah, simple simple banget. Tapi karena dia yang pertama kali menggunakannya di GPU computing, jadi luar biasa. Semua orang kalau mau lihat gimana cara LBM
diaplikasikan di GPU. Ya ini jadinya sampai sekarang 235 stationnya. Nah, jadi belajar ya novelty, jadi yang pertama tuh ya penting. Kemudian cari tantangan atau skill baru. Ah, waktunya. Dulu ya ada banyak skill, contohnya kayak AMR ini adaptif. Nah ini meshing yang kayak gini, kalau untuk komputasi tuh capek saya udah ngerjain yang normal aja capek, apalagi ini. Aduh, mudah-mudahan nggak dapet kerjaan kayak gini. Ternyata dapat, tapi sekarang saya syukuri dapat itu. Ini jadi eh, apa skill yang penting gitu. Terus kalau masih di bawah 40 tahun, sebenarnya banyak kan award-award yang bisa dicoba gitu. Apalagi kalau untuk yang presenter yang masih muda gitu. Nah, yang paper yang ini sebenarnya saya pikir di lab saya masih ada yang lebih hebat gitu. Nah, cuma bedanya ya saya apply, yang lain nggak apply. Jadi apa bertanding dulu. Jadi sebelum jangan KO dulu sebelum bertanding. Terus riset di Tokyo Tech itu ya tentang aliran fluida. Aliran fluida itu ya kayak gini contohnya aliran sungai ini ya kelihatannya sederhana ya. Tapi kalau lihat lebih detail ke dalamnya sangat kompleks. Ada aliran airnya, ada free surface-nya, ada foam-nya, ada turbulennya. Jadi sebenarnya walaupun hal yang simpel kelihatannya tuh kompleks sekali. Nah, jadi untuk bisa simulasi ini mustahil kalau bisa simulasi semuanya. Nah, tapi sedikit demi sedikit kita bisa simulasi yang makin real ya, menggunakan supercomputing karena kita punya punya kekuatan dari supercomputing. Nah, untuk risetnya ini contoh-contohnya, ini eh, contohnya ini ada kolom air. Nah, kemudian lantainya ini basah. Nah, gimana aliran airnya ketika kolom ini dilepas? Nah, ini contohnya gimana? Kebayang nggak? Nah, ini salah satunya contoh. Ya, nah, eh, kompleks, sangat kompleks. Ada jet, ada bubble, ada droplet splasing. Nah, contoh-contohnya kayak gini. Ini dasarnya kalau mau belajar multiphase juga simulasi tsunami. Contohnya kalau perhitungan. Nah, terus liquid jet. Nah, contohnya kalau kita oli, punya oli, nah, terus kita apa semburkan seperti apa dengan perbedaan viscosity, perbedaan berat, seperti apa. Jadi bisa disimulasikan kayak gini. Hmm. Ya, jadi dia pecah karena dia gesek dengan udara. Hmm. Ya, terus contoh-contoh lain. Nah, kalau bisa aliran pipa, ya aliran pipa seperti ini. Nah, kalau alirannya gimana? Nah, ini contohnya bisa terlihat ada turbulensinya. Karena kalau aliran pipa itu kalau di dalamnya ada apa bubble-nya, ada bubble-nya. Dan ini dia ngaruh ke pressure drop-nya. Jadi nanti kalau ini aplikasinya di nuklir juga seperti ini. Kalau ada bubbly flow, itu dia ngaruh untuk tekanan di dalam pipanya, nanti ngaruh ke alirannya, ngaruh juga gimana cara pengambilan panasnya. Nah, seperti itu. Bisa kita dengan simulasi. Nah, simulasi itu enaknya ya mau apa aja bisa apa kita kita ini ya, bisa kita dapatin seperti apa. Hmm. Nah, kemudian riset tentang foam, nah, seperti ini. Hmm.
Oke. Nah, terus yang terakhir itu yang tadinya saya nggak mau pelajari itu AMR, Adaptive Mass Refinement, tapi ya ini riset waktu postdoc. Nah, karena kalau ini kan foam ini eh, banyak juga kan di kimia, mau industri pangan, makanan, atau kimia, kadang foam itu kan ada dan dia bisa mengganggu atau malah kadang diperlukan. Nah, tapi kan kalau di kimia itu ya size-nya besar. Jadi kalau nggak pakai EMR itu nggak mungkin bisa dikomputasi. Seperti ini. Nah, dari yang tadinya saya nggak mau ngerjain ini malah waktu saya presentasi itu saya dilirik sama oh apa sorry ini masih yang cerita Tokyo Tech. Nah, kalau apa eh, post postdoc saya itu kan teman-teman banyak yang GSPS, ada yang GSPS, tapi kalau saya ikut proyek profesor. Jadi kadang-kadang mungkin bisa kalau mau iseng-iseng bisa dicek profesor di Jepang itu ngerjain apa, lihat Kaken grants-nya. Jadi saya ikut ikut grant-nya profesor inovatif CFD simulation. Nah ini kemudian cukup besar ya profesor saya, makanya saya bisa bisa dibiayain dari grant ini. Hmm. Mungkin kalau ada iseng-iseng bisa dicek. Nah, terus dari tadi yang saya nggak mau ngerjain MR itu saya dilirik sama orang GIA, dia butuh orang untuk simulasi multi-phase flow. Jadi dari GIA itu dia kontak profesor saya, kemudian saya dapat kesempatan presentasi di divisi mereka, di divisi komputasi. Nah, jadi setelah divisi komputasi saya kasih lihat kerjaannya, mereka dapat impresi, terimpress ya. Nah, terus baru setelah itu mereka bikin ininya pekerjaannya application-nya. Jadi kalau dilihat, saya dilihat ya sangat spesifik gitu. Nuclear CFD, multi-phase flow, GPU computing, adaptive measurement, LBM, thermohydraulic. Jadi kalau saya pikir-pikir ya mustahil ya gimana orang lain mau mau apply gitu. Jadi memang jadi selama ini kalau saya ngecek di Jirekin cuma ada satu orang, terus kayak gitu sudah ada job desk-nya, wah kemungkinan ya sudah sudah ada yang punya itu, udah wah yang apalagi cuma aplikasinya cuma 1 bulan, itu hampir mustahil kan, gitu. Ya. Nah, terus untuk habis itu setelah ini presentasi kedua itu teknis formal, setelah itu ya, interview HRD. Ya. Sebelumnya ini saya pernah daftar di Riken SPD juga sekali. Ternyata tadi Mbak Nur bisa bisa sampai 4 kali. Ya luar biasa susah susah sekali ya. Hmm, tapi ya dapatnya di sini di CIA ya. Nah, oke itu terakhir. Nah jadi 1 November nanti saya baru mulai kerja. Nah jadi untuk kesimpulannya saya dapetin ya semua pelajaran atau pengalaman ya sekecil apapun yang kita dapatkan itu ya bisa ada manfaatnya untuk karir atau kehidupan ke depannya. Saya juga nggak tahu, tadinya udah nuklir, pindah ke CFD, sekarang ke CIA lagi. Pengalaman ini termasuk yang sulit atau pengalaman yang buruk, yang nggak bagus, nggak enak juga bisa ya untuk kehidupan ke depannya. Mungkin ngelihatnya big picture-nya ya. Jadi kalau kita dalam kondisi sulit, nggak jelas, coba mulai merangkai ingat lagi kenapa sih mau PhD, kenapa sih mau riset big big picture-nya ya. Pasti risetnya teman-teman semua juga ke depannya pasti ada yang pakai, ada manfaatnya. Nah, itu yang bikin motivasi. Nah, terakhir ya mengembangkan skill ya. Jadi skill saya keterima kerja itu karena yang paling penting itu skill saya ya, termasuk komputer. Mungkin ke depannya ada yang lain di komputer, ini macam-macam. Bahkan komunikasi bahasa juga skill yang penting ya. Saya yang kurang bahasa Jepang. Jadi kalau mau kerja di Jepang kan bahasa Jepang penting.
Ini saja mungkin yang yang bisa saya bagikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Hmm. Iya, makasih Bang Yos untuk pemaparan materinya. Hmm. Eh, Sekarang saya buka ini sesi Q&A, diskusi bebas, tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ini ada dari Mas Yosafat. Nah, Mas Yos, ntar aku berguru simulasi bubble ya. Ya, boleh-boleh. Mas Yosafat ya? Iya, beliau di Chiba sekarang, Mas. Oh ya, Mas Yosafat. Ya, 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 ya. Saya ada sedikit, kalau belum ada, saya sedikit bertanya, Mas. Hmm. Mas Yos ini punya pengalaman di Korea dengan Jepang, dengan sistem yang kalau tidak salah mirip lah ya, dari tadi, dari awal dari pemaparan di Korea dengan budaya yang suka minum tadi, di Jepang juga mirip, mungkin sama cara bergaulnya, terus Caranya. Hmm. senioritasnya juga mungkin kurang lebih sama lah di antara Hmm. Korea dan Jepang. Eh, yang aku ingin tanyakan itu Mas, eh, tadi kan kalau di Korea tadi waktu di awal Mas menekankan tentang excellence. Nah, itu kalau di Jepang mirip nggak sih Mas excellence-nya dengan yang di Korea, pengalaman Mas seperti itu? Oh ya, kalau sebenarnya ya harusnya sama ya. Tapi memang waktu itu kan saya di KAIS ya. Waktu di KAIS itu memang pressure-nya eh, kuat ya. Oh, waktu itu. Memang orang-orangnya sudah juga apa banyak yang jenius juga, pinter-pinter. Ya, jadi kalau kitanya mau hanya memberikan yang standar ya, ya hilang gitu. Kalau apa? Kalau di Tokyo Tech waktu di lab saya nggak sampai segitunya ya, nggak sampai. Tapi harusnya ya tetap ya, harus tetap excellence ya. Tapi waktu di lab saya yang di Tokyo Tech ini sama contohnya aja waktu waktu seminar itu saya nggak perlu harus rapih atau apa itu nggak perlu gitu. Waktu waktu kita mau apa presentasi ini mungkin tergantung lab ya. Waktu kita mau presentasi di apa conference, wah kalau di waktu di KAIS itu bisa lama latihannya, bisa berkali-kali latihan gitu. Tapi waktu di sini nggak, kadang malah nggak latihan pernah. Udah pernah kan kemarin, udah nggak usah latihan lagi gitu. Ya, jadi mungkin cuma karena beda itu aja ya, apa KAIS mungkin ya. Gitu. Hmm. Berarti kalau dari pengalaman Mas Yus agak sedikit lebih santai lah di sini ya, Lebih santai, di- ya, di- nggak bilang di ya. Tokyo Tech ya, tapi di antar, kalau dibandingkan antar labnya lah ya. Antar lab ya. Nggak tahu lab lain, mungkin ada juga lab yang strict Ya, ya. ya. Hmm. Oke, makasih Mas. Ini ada pertanyaan yang lain, silakan bisa diangkat tangannya dari teman-teman yang lainnya. Ya, silakan Mbak Buzzer, no. Mbak Miranti. Mbak, suaranya kurang kedengaran Mbak. Oh ya, terima kasih Mas kesempatannya untuk bertanya. Saya dulu juga S2 dan S3-nya di Tokyo Tech juga, Mas. Ya, Suara saya kedengaran? kedengeran. Hmm. Iya, saya mau tanya karena Mas Yos ini kan karirnya benar-benar skillnya itu apa ya? Ya agak khusus gitu ya, Mas. Iya. Hmm. Jadi waktu berpindah dari Korea kemudian ke Jepang, kemudian berkarir di Jepang, terus kemudian sekarang akan pindah ke institusi itu eh, apakah dasar basic komputasinya itu sama atau banyak
skill-skill baru yang harus dipelajari dan tantangannya apa gitu Mas untuk bisa kayak tambah terus gitu skillnya sampai sekarang. Ya, ya, ya. Kalau apa komputasi ini memang ada basicnya kan. Dia dari biasanya ya dari bahasa C, programming, uh, terus dari situ apa skillnya itu memang dikembangkan. Yang tadinya cuma menggunakan satu komputer, nah, terus habis itu bisa untuk parallel computing itu memang harus belajar lagi yang baru, belajar yang baru terus dan em, dan cuma bisa dipraktekkan ya. Jadi kalau baca buku aja ya nggak cukup. Jadi memang kalau programming ini ya kalau skill ini ya memang harus eh, langsung harus dikerjakan ya dipraktekkan. Apalagi ya tadi eh, pertanyaannya apa lagi tadi ya? Iya, tantangannya gitu. Tantangannya, tantangannya yang nggak mudah ya itunya tadi belajar skillnya itu ya artinya ya harus mau apa belajar harus tanya sama yang mungkin yang sudah tahu. Terus harus inisiatif ya untuk bisa ngembang karena kan profesor juga nggak mungkin ngajarin. Nah, cuma memang kita eh, bisa bisa pikirkan mana skill yang kemungkinan ke depannya kita butuhkan, apa yang kita butuhkan gitu. Kalau untuk ke depannya komputer misalnya mau komputer itu ya artinya dia misalnya semakin yang menggunakan parallel computing ya kita ke arah sana. Sekarang ada AI itu juga bisa skill ke sana kok belajar kalau mau belajar ke situ. Ya, kayak gitu sih. Hmm. Hmm. Ya, terima kasih Mas Yas, Mas Hmm. Irwan. Kasih Mbak Miranti untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan untuk Mas Yos. Mas, berapa lama proses belajar lagi saat ambil S2 untuk menguasai bidang yang berbeda? Kan Hmm. kalau dilihat dari karirnya Mas Yos ini kan terjadi perpindahan-perpindahan bidang ya, Hmm. yang awalnya Hmm. Hmm. nuklir terus yang akhirnya nanti pindah ke komputasi gitu. Apakah faktor dosen pembimbing berperan besar gitu dalam prosesnya, Mas? Hmm. Hmm. Ya eh, dosen itu ya mungkin sama sama semua ya. Dia dia kan cuma dia punya pikiran yang besarnya, tapi yang ngerjainnya kan ujung-ujungnya kita juga, ya kita juga. Terus proses belajarnya itu yang penting kan kita punya basicnya. Meskipun di nuklir, terus saya pindah ke energi ataupun mechanical, ya saya tahu fisika, ya saya tahu fisika, saya tahu komputasi. Jadi saya nggak mulai dari nol juga. Jadi nggak benar-benar nol. Jadi saya juga tahu basic. Ya, jadi malah dari basic itu kadang saya malah jadi ngerti. Oh dulu dulu yang saya pelajari waktu S1 itu saya baru ngerti waktu di S2 ini baru gitu. Karena saya jadi mengaplikasikan apa yang saya pelajari dulu. Nah, seperti itu. Terus kalau eh, untuk simulasi itu ya saya sepanjang karir saya belajar. Jadi nggak ada berhentinya ya. Jadi nggak pernah sampai sekarang pun saya juga nggak bisa bilang expert ya. Jadi tapi waktu belajar GPU computing itu sebenarnya nggak sulit juga sih. Eh, d- dalam beberapa bulan bisa bisa kalau mau ya ya apa apalagi kalau sudah ada mentornya bisa bisa kamu bisa lah. Hmm.
Oke, berarti yang penting ini ya Mas ya. Yang penting kalau sudah ada basicnya, menguasai basicnya bisa untuk kedepannya untuk yang tingkat advance-nya bisa lebih cepat ya belajarnya. Iya, iya, iya. Dalam- Hmm. Oke, saya buka satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi Talk di bulan ini. Apakah ada? Boleh Kalau bertanya oh iya silahkan. Ini dari eh Ari. Oh dari iya, silahkan Mas Ari. ya. Terima kasih atas paparannya. Jadi tahu perbedaan antara Korea dan Jepang. Em, Jauh ini kan sudah berkarir di universitas, sudah berkarir di institut di KRI, dan sebentar lagi bakal di JIA. Apakah JIA ini jadi pelabuhan terakhir bagi Yos? Atau kemungkinan bakal balik ke universitas? Atau memang ini jadi tujuan yang mungkin terakhir? Atau bagaimana Yos menurut kamu? Ya, 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 ya. Kalau untuk saat ini ya sebenarnya ya lebih ke apa? Lebih suka ya, lebih lebih mikirnya apa stay di sini ya. Karena kan apa sudah cocok juga sama pekerjaannya, memang mau jadi peneliti, apa yang sudah bisa dapat di ada fasilitasnya juga, kemudian apa yang dikerjakannya juga udah cocok. Nah, juga sudah dapat posisi juga apa permanen. Jadi sebenarnya sudah kalau sekarang ya udah mikirnya ya lebih cenderungnya ya stay di sini, terus fokus dikerjakan di sini, bisa berkembang di sini penelitiannya sampai pikirnya seperti itu. Apalagi keluarga juga sudah apa sudah adaptasi, sudah cocok di sini. Nah, pikirannya seperti itu. Nah, cuma tinggal satunya juga mikirnya ya mudah-mudahan ya dengan di sini juga tetap bisa gimana apa memikirkan caranya supaya bisa berbakti lah istilahnya ya sama Indonesia gitu kan. Nah, itu yang masih terus apa mau apa dicoba dipikirkan apakah itu misalnya kolaborasi dengan Indonesia atau bisa ngundang teman untuk sekolah di sini. Ya, mungkin adalah mungkin cara-cara untuk bisa ya eh, istilahnya berbakti untuk Indonesia. Tapi kalau apa stay-nya di sini mungkin ya. Hmm. Eh, terima kasih Mas untuk ini ya jawabannya. Oh ya, ini satu pertanyaan terakhir, baik untuk Mas Yos dengan Bu Alia. Saya saya ingin bertanya, eh, bag- kan karena di Jepang itu komunikasi dan bahasa itu adalah satu hal yang sangat penting gitu, nggak yang Nah, menunjang nggak hanya riset maupun kehidupan sehari-hari. Tantangan terbesar apa gitu ketika kita belum bisa menggunakan bahasa Jepang dengan baik? Iya, maksudnya tadi Bang Yos sempat singgung agak kurang dari segi bahasa gitu, tapi kuat di segi teknis sehingga bisa berkarir gitu di Jepang gitu. Nah, tapi dalam komunikasi sehari-hari ya di pekerjaan, di riset sewaktu postdoc itu bagaimana ya tantangan terbesarnya? hmm, apa ya? Kalau waktu postdoc ya eh, saya banyak nggak ngertinya kalau Zemi itu sih paling. Tapi kalau ya waktu Zemi itu ya kalau orang kan kalau di tempat saya pakai bahasa Jepang ya sayangnya. Jadi saya ya cuma lihat slide aja kurang ngerti. Coba kalau saya ngerti bahasanya ya saya lebih banyak yang saya pelajari. Paling paling itu. Kalau selama ini profesor ya pakai bahasa Inggris. Terus juga nanti di JI ini sebenarnya apa kolega sama yang profesornya juga bahasa Inggris sebenarnya. Tapi waktu interview itu dia ngeliat, dia bilang ini kok bahasa Jepangnya nggak ada, kok nggak belajar bahasa Jepang, kenapa kayak gitu?
katanya di JIN ini bukan kayak perusahaan swasta katanya. Ini ada rule-rule, ada peraturan-peraturan yang harus tahu. Dan itu semua bahasa Jepang katanya dia. Jadi kami maunya nanti setelah di JIA suruh belajar bahasa Jepang. Ya saya bilangnya oke, siap. Waktu interview itu ya saya waktu itu dicecernya waktu itu karena nggak bisa bahasa Jepang memang. Ya, tapi nggak masalah sebenarnya kalau sama supervisor saya karena memang di riset kan memang pakai bahasa Inggris ya kalau di riset kecuali ya mungkin kalau ya riset ya bahasa Inggris banyak kan. Ya, Mungkin makasih. Berarti itu tetap jadi tantangan lah ya Bang, untuk masalah komunikasi dengan bahasa nantinya. ya. Oke, apakah ada tambahan lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk sesi kedua ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Anin. Mas Anin, sepertinya Mas Anin sudah keluar ya. Enggak masih enggak lagi enggak Iya ya, baru apa Mas Aninnya sedang ada acara lain. Ya, benar ya. oh ya. Ya, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih semuanya untuk kita semua yang sudah berpartisipasi dari awal sesi pertama dan untuk Ibu Alia sebagai pembicara pertama tadi, untuk juga Bang Yos sebagai pembicara kedua, untuk Ibu Biranti sebagai moderator. Terima kasih juga untuk semua pertanyaan partisipasinya. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di acara Tea Time selanjutnya di bulan depan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Terima kasih. lagi. Terima kasih banyak.